Setiap perjalanan yang hebat takkan berakhir di sini. Semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali dalam acara SAF Cast ya, SAF Media Podcast. Jadi mungkin dalam beberapa pekan ini, mungkin baru kali ini kita broadcasting lagi, mengudara lagi. Jadi kami mohon maaf kepada netizen ya, karena keterbatasan juga ada suatu dan lain hal gitu. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas sebuah judul mungkin ya, atau sebuah materi atau tema yang mana di studio kami telah hadir dua narasumber yang berhubungan dengan dunia pendidikan itu, yaitu anak-anak sekolah menengah atas. Kebetulan kita undang pada sore hari ini adalah anak-anak dari SMA 3 gitu. Tapi sebelumnya kami perkenalkan bahwa Safcast ini adalah Saf Media Podcast bercerita bagus, berisi dan ambil hikmahnya gitu. Jadi tanpa panjang-panjang lagi, menyingkat waktu, kata panjang juga mungkin agak jenuh ya. Kita langsung sambut saja dua narasumber kita. Ya, silakan perkenalkan diri, siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Alfarabi Putra Lawira. Jadi singkatnya Yusuf Lawira. Jadi nama panggilan Yusuf. Seorang siswa kelas 12 IPA 4 di SMA Negeri 3 Poso dan kebetulan mantan ketua OSIS tahun kemarin. Jadi ya, thank you, terima kasih. Selanjutnya kepada narasumber satunya lagi, mohon perkenalkan nama dek, nama siapa? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Perkenalkan, nama saya Aura Julia Putri. Saya siswa SMA Negeri 3 Poso juga. Saya kelas 12 IPS 1. Thank you. Kita akan bahas pada sore hari ini tentang ekstrakurikuler sinematografi ya. Sinema dan fotografi. Cuma kita bahas di sini lebih kepada sinemanya atau babaking film ya, babaking film gitu. Materi ekskul ini pembuatan film kelas 12 ya, sebagai tugas mata pelajaran seni budaya memang nggak begitu ya. Itu setiap tahunnya ada. Mungkin bisa dijelaskan itu materi ekskul pembuatan film kelas 12 sebagai tugas mata pelajaran seni budaya. Tuh, ini singkat saja, cerita sedikit. Itu mungkin dari Yusuf barangkali bisa jelaskan. Jadi Itu. ini namanya proyek akhir. Jadi setelah menempuh perjalanan pendidikan selama 3 tahun di SMA Negeri 3 Poso, ada yang namanya proyek akhir. Jadi proyek besar-besaran yang dilakukan di akhir masa pendidikan. Sebenarnya tidak hanya film. Jadi guru kami memberikan 4 macam pilihan. Yang pertama itu ada teater, ada musik, ada menari, dan ada film. Cuma setelah diberikan pilihan yang keempat itu, setiap tahun favoritnya itu film. Karena apa ya? Tidak bisa dilakukan semua orang. Kalau misalnya musik kan tidak semua orang bisa main musik, main gitar karena ada skill khusus. Kemudian kalau menari sama, itu pun dengan teater butuh teknik-teknik khusus dalam memainkan tersebut. Jadi yaitu film karena semua orang dalam banyak maksudnya dalam film itu bisa ngambil banyak orang dalam sekelas. Kalau musik bisa kan ya, betul.
mungkin hanya 1-2 orang, Ya, atau 5 paling lima banyak paling lah ya. banyak. Belum banyak yang sudah terlibat. Iya, Yang kalau terlibat. saya Ya kan kalau dia main musik toh, biasa main musik toh, seumpama 5. Kan tidak semua juga orang punya skill main musik. Biasanya ini kan Ferry pada bass, toh, ini Agung pada vokal, ini pada drum, penonton pada bubar. Karena memang skill bermusik kan tidak bagus, mungkin profesionalnya kurang siap. Jadi mungkin ambil film lah gitu. Kalau seni lukis sendiri pernah atau tidak itu seni lukis? Iya. tidak dikasih pilihan seni lukis kebetulan. Lukis ya. Cuma film saja. Ya memang sih kalau soal film ini semua bisa orang lakukan ya. Dan salah satu minat yang salah satu mata pelajaran yang paling diminati dalam program seni budaya itu ya itu sinematografi, film gitu. Karena antusiasnya anak-anak muda begitu besar gitu untuk film. Jadi lanjut sekarang masalah judul ya. Tadi kan perkenalan orang. Sekarang masalah judul film diangkat masing-masing kelas ini ya. Kan ada 8 kelas ya. 8 kelas ya. Jadi IPA 5, berapa? 5. IPS 3. Setelah bahasa ya. Dulu ada memang dulu itu tahun-tahun 90-an itu banyak bahasa ya. Ada labnya itu ada bahasa Inggris ya, Jepang, sekarang tidak ada, mungkin tinggal di minimalisir mungkin itu pelajaran yang lain jurusan yang lain gitu. Jadi 5 kelas ini, semua kelas ini bikin atau ada perwakilan kelas IPS 1 saja grup atau IPA 1 saja itu semua kelas. Semua kelas bikin film itu. Tidak ribet juga itu. Ribet sebenarnya. Ribet juga. Sekali. Kendalanya ada kendala tidak itu ketika kita mau pertama bikin film? Itu banyak kendala karena kan kita di kelas ini siswa belum ada pengalaman sama sekali itu tentang film itu, orang tidak tahu mau pegang kamera saja, tidak tahu caranya bagaimana. Tulis naskah saja itu harus belajar dari awal, nonton YouTube, baca di Google teknik-tekniknya, cara menyusunnya, iya. Referensi dari situ. Ini masalah judul yang diangkat ini semua kelas ini. Apa saja judulnya? Itu kasih gambaran sih. Judulnya apa saja tuh? Judul Itu temanya. sebenarnya Langsung temanya tentang apa gitu. kelasku berarti. Iya. Sebenarnya masing-masing kelas beda-beda. Untuk awal-awal sekarang ini mungkin ada beberapa kelas yang belum mau spoiler filmnya. Cuma untuk kelasku mungkin karena sebenarnya sudah bocor ke beberapa orang judul film saya di kelasku 12 IPA 4, jadi saya bocorkan saja di sini. Tema film kami itu horror thriller berjudul Berarti yang macam di layar lebar itu macam kuntilanak beranak dalam kubur, seperti pongko-pongko lagi itu genderuwo atau apa seperti begitu. Ini sekarang pertanyaannya itu idenya dari siapa? Munculnya itu idenya dari siapa, kapan dan di mana itu? Jadi saya singkat kali bisa jelaskan. Sebenarnya untuk ide film kelas kami itu ide bersama. Jadi 2 bulan sebelum pembuatan film kami sudah rancang bagaimana alurnya. Kemudian untuk konsep kan dibuat secara bersama. Untuk penulisan film alhamdulillah saya sendiri yang garap dari awal sampai akhir. Kemudian jika ada misalnya ngestak di satu bagian, kita koordinasi sama-sama bagaimana ini jalan keluarnya, seperti itu. Kalau untuk kita sendiri judulnya diangkat? Judulnya mungkin belum bisa di-spoiler untuk sekarang. Cuma temanya. Temanya drama kehidupan. Sosial kehidupan. Ya, kehidupan, tidak juga kehidupan sehari-hari. Ya, Ada problem mungkin diangkat di situ. Ada problem. Mungkin masalah suami istri ya lebih ke mungkin bisa tahu saya ceritain. Itu lebih ke masalah keluarga. Iya, lebih ke background kehidupan. Bagus sih, saya apresiasi sih saya sebagai pelaku seni juga, kita apresiasi. Ada anak-anak muda di Poso ya, kita ini kan daerah bekas konflik ya gitu. Yang mana di luar sana kan kalau dengar nama Poso begini, tapi masih ada juga milenial seperti begini ini, yang mau berkarya bikin film ya, yang mau bikin ini itu kreasi seni, masih kita apresiasi, sangat apresiasi dan respect untuk begitu.
alasan. Sekarang alasan kan setiap membuat judul itu ada pasti ada alasan tuh. Nah, itu alasan pemilihan tema dan judul. Kenapa angkat horor? Apakah itu mitologi yang belum pernah kenalkan sama warga Poso atau masyarakat luas tentang pemilihan tema dan judul tentang horor? Contohnya kayak Kalomba itu atau kuntilanak atau gitu. Kenapa? Kami angkat film horor dengan judul Pongko. Itu sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan dari film ini. Karena kita tahu Pongko itu orang yang ingin mengambil ilmu hitam dan dia salah dalam menggunakan ilmu tersebut hingga salah belajar ilmu hingga menjadi apa yang tidak dia inginkan. Kita ingin mengangkat cerita beberapa saya dengar warga Poso, terutama di daerah-daerah desa-desa itu terjadi seperti itu. Bagaimana kami ingin mengangkat konsep ini, bahwasanya ini merupakan suatu yang tidak baik. Ini merupakan suatu yang tidak dianjurkan. Seperti itu. Kalau kita angkat tema horor ya, tema horor macam Pongko, hantu bos, roh-roh bergentayangan ya, itu pasti ada pro dan kontra. Ya di sisi satu lain ada yang bilang ini film ini pendangkalan akidah, kasih tahu anak-anak. Saya turun ke anak-anak paling takut kamar mandi itu masih sudah cewek-cewek lagi. Mama teman akan dulu pergi kamar mandi buang air kecil, teraskin dari kecil, buang kecil kan, teman akan. Itu film-film seperti itu pro dan kontra. Tapi kalau kalian mengemasnya dengan baik, nanti mengedukasi dengan film itu ada unsur edukatifnya, mungkin bagus itu apresiasi juga. Nah, masalah film. Kalau ini kenapa akut masalah sosial mungkin tentang yang ada problem Ya, kalau ini kita lebih ke melihat di kelasnya orang itu dari background kehidupan kan beda-beda. Ada yang kelihatannya dia senang-senang saja, ternyata dia tidak tahu-tahu anak broken home. Tidak tahu-tahu dia cemara tapi mama papanya tidak sebaik itu, tidak sekelihatan itu. Nah, jadi makanya filmnya Ton itu lebih ke based on true story. True story, kisah nyata ya. Berarti diangkat kisah nyata gitu. Sempana ya, gitu. Salut orang salut sama anak muda macam ini bisa bikin film gitu. Nah, selanjutnya ini kan kamu bisa bikin film tuh. Nah, ini yang saya tanyakan. Kan belum selesai produksi ya, gitu. Dari mulai itu, jadi belum bisa tampil telurnya itu apa namanya itu thriller itu, thriller cuplikan ya, kesel lidah ini, ini susah kalau mau bahasa Indonesia baik dan benar kalau masih tinggal di daerah begini agak susah. Jadi mekanisme proses pembuatan film itu, mekanismenya itu dari awal itu, bagaimana patungan atau sewa kamera atau bagaimana lah itu. Awal tuh kita langsung bahas soal dana. Kita di kelas itu soal langsung to the point langsung dana. Karena kita tahu pembuatan film ini pasti butuh uang yang cukup banyak. Jadi proses pertama yang kita lakukan itu membicarakan soal dana. Nah, setelah dana terkumpul dan kita rasa cukup, baru kita cari-cari atau survei kameramen yang bagus, mungkin dapat rekomendasi dari orang lain. Nah, kita kumpulkan dulu itu rekomendasi dari teman-teman juga, kita kumpulkan terus saya dan temanku yang satu lagi, Mutia, itu kita berdua yang survei kayak kameramen. Kita cari tahu hasil film yang dari kameramen itu kita nonton apakah bagus atau tidak. Jadi begitu. Kan satu kelas itu kan berapa orang banyaknya itu satu kelas? 23 satu kelurahan itu. Satu kelurahan yang bikin film kemarin satu kelas satu kabupaten satu Poso mana satu kelas 33 tuh kelas bukan main banyak sekali tapi semua itu berperan itu kita usahakan semuanya masuk dalam scene kita usahakan tapi harus kompak itu kan harus kompak namanya satu tim itu kompak itu harus solid ya ada komunikasi konsolidasi di situ. Hal-hal yang sekecil apapun dikomunikasikan bersama untuk kesuksesan timnya itu kan, suksesnya tim itu. Nah, gitu. Supaya sukses. Masih yang lagi kalau dia sukses ini ya tim sukses lagi, bukan itu tim sukses lagi. Iya, jadi itu harus kompak ya, itu banyak orang begitu. Nah, sekarang ini perjalanan singkat ya.
perjalanan singkat pembuatan film semantik ini dari dari tahun ke tahun. Ada channel YouTube nggak? Itu ada tidak channel YouTube atau medsos itu? Perjalanan singkat yang kamu tahu. Dari tahun ke tahun kan baik kan? Gitu. Bagaimana perjalanan singkatnya itu? Dan yang saya tahu kayaknya harus ada channel YouTube-nya. Iya, channel YouTube kelas sama akun Instagram kelas itu. Kan mungkin bisa promosi lewat situ. Lewat akun Instagram, terus YouTube-nya mungkin kalau yang saya lihat dari tahun lalu mereka YouTube-nya mereka sudah buat duluan. Terus mereka mulai hidupkan YouTube-nya duluan. Mereka kayak buat vlog-vlog, terus mereka share link-linknya. Nah, jadi begitu trailer film mereka keluar, nah itu langsung sudah ditahu kan akun YouTube-nya, sudah banyak yang subscribe. Jadi promosinya gampang. Kan macam film kan itu terpisah. Ada trailer, ya, ada filmnya yang luas ya. Biasanya trailer dulu. Saya juga berbagi ini juga artis, Mas. Artis itu kan ada rumah tidak sembarang. Artis. Ini pernah bukan artis juga, bukan artis senior. Kita cuma coba-coba dari tahun 2001. Saya pernah bikin film dulu, 2001. Dapat judul Matahari di Mata Kaki. Di mata hati maksudnya, di mata hati, bukan mata kaki. Saya dengan teman-teman kumpul. Habis kerusuhan kita tembak ngapain? Otak ini pusing, ya. Bagaimana teman dari Jogja pulang? Ya, kita bikin film. Ya. Saya bikin film kan. Itu dengan teman, puji matahari mata hati. Soal ini itu apa semua kita putar kan. Nah setelah itu teman-teman kumpul susah kita bikin itu. Tahun 2001, baru itu 2004 Dejavu, 2005 Pelangi Putih Abu-Abu, kita ke SMA 1 masih zamannya kakak Angelina Kapo, Wila Baso, ya, dari Ika Jamal. Nah, itu masih dalam zaman event yang di Tegareja itu, yang anak-anak arseri sekarang. Nah, itu pertama awal. Habis itu bikin lagi. Ya, pas baru film Long Day kita bikin yang temannya. Mau cerita panjang habis waktu juga. Nah. Iya. Jadi kita sering kali begitu channel YouTube, nanti kita cari. Saya pernah nonton juga itu. Misal hiking, kalau ada yang kemasukan, ada seperti itu channel YouTube-nya hiking kan kemasukan. Apa yang punya. Ada juga dulu Fadi Al-Amri itu pernah memerankan film Gadis Indigo. Dia kan alumni SMA 3 yang orang Arab ini, Fadi Al-Amri. Itu tinggal bagus itu. Itu kakak Fadi itu ini bagus. Indigo. Baru film Antara Ngana Dengan Kita. Banyak pokoknya film-filmnya itu. Jadi kami sekali lagi salut apresiasi sama anak muda macam ini. Mau berkarya sekalipun dengan segala keterbatasan ya, ingat ya, keterbatasan tuh. Tidak semua anak-anak SMA ini, orang-orang tuanya ini mungkin menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Tapi dengan semangat yang mereka miliki, mereka mau berkarya. Kita aplaus buat mereka, kita angkat topi, respect pada mereka. Gitu. Guru pembimbing seni budaya, Ibu Sahrio, selama sekali juga kasih pelajaran. Nah itu. Dia juga orang seni. Setahu saya, Ibu Sahrio itu seorang guru yang punya bakat ya. Nah, dia bisa menulis skrip dengan bagus. Ada jaringannya juga di luar dengan pelaku-pelaku film dan sinetron gitu. Prestasi semantik bidang seni budaya perfilman kita sudah tahu kan, film seni budaya itu prestasinya. Sekalipun ya apresiasi dari internal juga itu, ada juga dari Pemda. Tapi sesuatu yang luar biasa ya, luar biasa, keterbatasan alat gitu. Perlu kalian ketahui adik-adik ya. Kalian SMA kan, ya, sekolah juga tidak bisa membiayai semua. Yang kalian bikin ini itu kan ada kode etik yang di situ yang harus dijaga gini seperti ini itu. Jadi tapi kalau kalian mau berusaha antusias, kamu sangat respect itu kamu muda itu ya muda itu bagus itu bagus ya. Nah sekarang masalah kendala hambatan izin orang tua kayak atau apa? Salah satunya itu izin orang tua. Banyak kan saya salah satunya perempuan. Itu kan ada batas jam malam kalau perempuan. Jam 10 ke atas itu kan sudah tidak bisa, tidak bisa di luar, sudah tidak dikasih. Banyak di kelasku yang begitu. Ada yang bahkan jam 9, jam setengah 8 sudah disuruh pulang. Itu salah satu kendala. Jadi kita kalau mau syuting ambil scene yang malam, itu susah. Memang sudah begitulah. Ya. Itu kendala ya. Kendala, sebenarnya kalau kendala sih itu berhubungan dengan izin orang tua. Itu. Kita bisa berkarya, tapi ada batasan-batasan. Jadi mohon pengertian mungkin dengan teman-teman lain tuh. Kalau terlalu malam, jauh kumpul, kalau tidak ada perannya, pulang jauh. Yang itu pulang saja. Iya, tidak apa-apa, sedikit lah soal pembuatan film.
ada yang marah juga atau apa, ada yang lucu mungkin. Kalau IPA bagaimana, ada tidak? Warna-warni. Tapi dari sekian banyak masalah yang terjadi, dari suka duka yang terjadi, kami rasa ini seru, ini pengalaman baru, ini yang kemudian membuat kelas kami itu kompak kembali. Setelah sekian lama sudah tidak pernah ada lagi seperti ini, melihat mereka kumpul bareng lagi, melihat ketawa-ketawa sama-sama lagi, ketawa sedih, susah senang sama-sama. Kami lihat, oh ini suatu yang bagus, suatu yang mempererat hubungan antar siswa di kelas kami, apalagi kelas 12 yang sudah mau lulus. Kami harus, ya di situ kami harus tingkatkan. Iya, bagus lah. Gitu, itu ada kesan sendiri. Yang mungkin dulu agak cuek antara satu sama lain, ini jadi baku tegar tuh, ini dapat peran ini, gitu. Jadinya baku tanya, gitu. Mudah-mudahan tidak cinlok ya. Ya karena memang setiap kan pasti ada cinlok, itu cinta apa namanya, lokasi ya. Nah, itu kadang-kadang terjadi itu di dunia remaja tuh, semua saya tahu sih, pernah muda juga. Itu kalau IP sendiri, Sama, banyak juga nano-nanonya sebenarnya. Tapi kalau dari semuanya sih lebih sering banyak yang ini saja, meraju. Banyak biasa. Lagi yang cewek-cewek, baru cewek-cewek, cowok-cowok dikasih tahu sama cewek-cewek, orang bilang tolong cerewet. itu Dukanya orang. itu sudah resiko sebagai ketua kan, sudah resiko jadi ketua sudah. Jadi ente pahami aja itu. Gimana juga, kalau ada yang meraju, ada yang susah diatur, disuruh syuting, disuruh take scene, dia cuma suruh kerja tuh, dengan DP cewek, semacam laki bini. Lagi ada yang ngaret, itu yang paling suka ngaret, suka lambat-lambat. Aduh, yang lain sudah kumpul, sudah tinggal mau tag, tinggal tunggu dia sendiri yang mau datang. Pahami saja dunia remaja seperti Aduh, ditelepon, terima saja itu kenyataannya. ditelepon tidak diangkat. Iya. Sebegitu macam lagu juga. Jadi gitu, lo suka bicara banyak, cuma lantaran jangan keceplosan belum selesai film ini belum selesai, jangan dulu bercerita banyak ya, kita singkat saja. Jadi seperti itu. Terima kasih atas bincang-bincangnya ya, kesediaannya untuk berkomunikasi. Jadi netizen sekalian, sahib-sahib, sobat-sobat Poso. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa kami bahas. Itu masalah podcast kami dengan anak-anak SMA 3 secara tentang sinematografi pembuatan film tadi. Semoga bisa memotivasi pada anak-anak muda yang lain, milenial yang lain, khususnya anak SMA, anak sekolah, lebih berkarya lagi. Ya. Sekalipun dengan keterbatasan apapun yang kita miliki, ya, dengan keterbatasan finansial, ke fisik ataupun tidak menjadi sebenarnya menjadi kendala itu hambatan. Tetap saja maju terus berkarya. Ya, semoga berhasil ya. Saya doakan semoga berhasil gitu. Ya. Gitu. Jadi sekian. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas ini kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.